Pada pertemuan kali ini akan kita pelajari topik aliran kritis, subkritis, dan superkritis beserta penggunaannya. Terdapat dua angka atau bilangan yang berkaitan erat dengan aliran fluida. Aliran fluida dipengaruhi oleh kekentalan fluida dan gaya gravitasi dengan dikaitkan terhadap gaya inersia fluida. Yang pertama, fluida yang dipengaruhi kekentalan yang dikaitkan dengan gaya inersia akan menggolongkan aliran fluida menjadi tiga, yaitu laminer, turbulen, dan transisi. Yang kedua, fluida yang dipengaruhi gaya gravitasi yang dikaitkan dengan gaya inersia akan menggolongkan aliran fluida menjadi tiga, yaitu subkritis, kritis, dan superkritis. Untuk memahami aliran laminer dan turbulen, marilah kita lihat ilustrasi berikut. Air yang mengalir pada suatu pipa transparan berpenampang lingkaran diberikan aliran tinta atau pigmen berwarna. Inilah yang diamati oleh Osborne Reynolds. Saat kecepatan aliran rendah, tetesan tinta berwarna mengalir lurus di sepanjang pipa tidak terganggu. Inilah yang disebut aliran laminer. Saat kecepatan aliran ditingkatkan, tetesan tinta berwarna menjadi tidak stabil seiring dengan peningkatan kecepatan aliran. Aliran inilah yang disebut aliran turbulen. Menurut Reynolds, ada tiga faktor yang mempengaruhi keadaan aliran, yaitu kekentalan zat cair mu, rapat massa zat cair ρ, dan diameter pipa d. Bilangan Reynolds diturunkan dengan membagi kecepatan aliran di dalam suatu pipa dengan nilai mu per ρ d. Bilangan Reynolds mempunyai bentuk sebagai berikut. Jika nu merupakan mu dibagi ρ, maka bentuknya akan menjadi kecepatan kali diameter bagi nu, dengan nu adalah kekentalan kinematik. Klasifikasi bilangan Reynolds pada saluran pipa dan saluran terbuka adalah sebagai berikut. Untuk saluran pipa adalah angkanya sebagai berikut. Sedangkan untuk aliran terbuka, angkanya adalah sebagai berikut. Dengan melihat kecilnya bilangan Reynolds dan aliran laminer saluran terbuka, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya aliran saluran terbuka bertipe turbulen karena kecepatan aliran relatif besar dan kekasaran dinding relatif besar. Aliran saluran terbuka laminer sangat jarang terjadi, meskipun aliran ini diketahui ada, misalnya aliran dengan kecepatan relatif rendah dan aliran air yang tipis di atas permukaan datar. Seperti diketahui bahwa rumus perhitungan bilangan Reynolds adalah sebagai berikut. Nilai D atau diameter tidak ada dalam saluran terbuka, maka nilai D didekati dengan panjang karakteristik atau L. Dalam hal ini, panjang karakteristik saluran terbuka nilainya dianggap sama dengan jari-jari hidrolik yang didefinisikan sebagai perbandingan antara luas penampang aliran dan keliling basah atau A per P. Dengan demikian, persamaan bilangan Reynolds menjadi sama dengan kecepatan kali jari-jari hidrolik dibagi dengan nu. Pembahasan bilangan Reynolds sudah selesai. Kita kembali ke pembahasan sebelumnya tentang energi spesifik. Energi spesifik dirumuskan dengan bentuk yang seperti ini. Jika kecepatan merupakan debit dibagi luas penampang, maka energi spesifik dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan melihat bentuk rumus tersebut, maka jika suatu aliran dengan debit dan luas penampang di suatu aliran, maka besar kecilnya energi spesifik hanya dipengaruhi oleh perubahan kedalaman air, atau energi spesifik merupakan fungsi dari kedalaman aliran. Pada pembahasan sebelumnya juga dipelajari tentang energi spesifik minimum yang secara teoritis terjadi jika dE per dy sama dengan 0. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 1 min V kuadrat per Gd sama dengan 0 dengan D merupakan kedalaman hidrolik yang sama dengan luas penampang dibagi lebar puncak, atau dapat dituliskan juga V kuadrat per Gd sama dengan 1
atau V per akar GD sama dengan 1. Sampai di sini pertemuan sebelumnya dibahas. Kita lanjutkan bentuk lain dari persamaan ini. V kuadrat per GD sama dengan 1 dapat juga ditulis sebagai V kuadrat per G sama dengan D, atau juga identik dengan V kuadrat per 2G sama dengan D per 2. Seperti ketahui bahwa V kuadrat per 2G pada persamaan Bernoulli merupakan head atau tinggi kecepatan. Dengan bentuk ini, maka dapat dikatakan bahwa jika suatu aliran mempunyai energi spesifik minimum, maka besarnya head kecepatan sama dengan setengah dari kedalaman hidrolik. Bentuk V per akar GD akan kita simpan untuk pembahasan berikutnya. Kita akan membahas bilangan yang kedua, yaitu bilangan Raud. Bilangan ini didasarkan oleh energi spesifik yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka bentuk V per akar GD kita bawa ke sini. Bilangan Raud adalah bilangan tak berdimensi yang mengatakan hubungan antara gaya gravitasi bumi terhadap gaya inersia yang dinyatakan sebagai V kuadrat per GL. V kuadrat memiliki unsur gaya inersia, GL memiliki unsur gaya gravitasi. Untuk saluran terbuka, nilai panjang karakteristik sama dengan kedalaman hidrolik. Dengan demikian, bilangan Raud sama dengan V kuadrat per GD. Bentuk ini identik dengan pembahasan sebelumnya, yaitu sama dengan V per akar GD. Dengan demikian, bilangan Raud didasari oleh perhitungan energi spesifik. Bilangan Raud sama dengan V per akar GD akan membagi aliran menjadi 3, yaitu subkritis, superkritis, dan kritis. Aliran dikatakan subkritis jika bilangan Raud kurang dari 1 atau pembilang lebih kecil dari penyebut atau V kurang dari akar GD. Dalam keadaan ini, gaya gravitasi bumi lebih menonjol sehingga aliran mempunyai kecepatan rendah atau aliran terlihat tenang. Aliran superkritis terjadi jika bilangan Raud lebih besar dari 1 atau V lebih besar dari akar GD. Dalam keadaan ini, gaya inersia sangat menonjol sehingga aliran mempunyai kecepatan tinggi atau aliran terlihat deras. Aliran kritis terjadi jika bilangan Raud sama dengan 1 atau V sama dengan akar GD. Bagaimana terjadinya ketika aliran tersebut di saluran terbuka akan kita ilustrasikan sebagai berikut dengan gambar berikut. Suatu aliran menuju suatu terjunan. Saat masih jauh dari terjunan, air akan mengalir dengan tenang dengan kecepatan relatif lambat. Disinilah terjadi aliran subkritis. Semakin mendekati terjunan, air mengalir semakin cepat. Aliran mendekati bibir terjunan merupakan aliran superkritis. Satu titik di antaranya pastilah terjadi aliran kritis. Grafik di samping menggambarkan energi spesifik aliran yang menunjukkan bahwa satu grafik merupakan satu debit. Grafik di atas garis putus-putus merupakan aliran subkritis, yang di bawah garis putus-putus merupakan aliran kritis. Aliran kritis hanya terjadi di satu titik saja, yaitu di garis putus-putus tersebut. Pada sepanjang aliran ini, debit dan penampang saluran adalah sama. Dengan demikian, energi spesifik merupakan fungsi kedalaman. Gambar berikut adalah lokasi lain yang dapat mengilustrasikan aliran kritis. Suatu aliran melewati suatu bendung atau dasar saluran yang ditinggikan. Seperti kejadian sebelumnya, aliran dimulai dari subkritis, kemudian kritis hingga mendekati bibir bendung, aliran jadi superkritis. Selain pada terjunan dan peninggian dasar saluran, perubahan aliran juga terjadi jika penampang berubah dari saluran lebar menjadi saluran sempit. Kemungkinan besar pada saluran lebar terjadi aliran subkritis dan penampang sempit terjadi aliran superkritis. Aliran subkritis dikondisikan supaya aliran dapat mengalir tanpa merusak dinding saluran, dan jika terdapat sedimen terlarut
maka sedimen tersebut dapat ikut mengalir tanpa menyebabkan pendangkalan saluran. Aliran superkritis dikondisikan seperti pada terjunan, sehingga akan terjadi loncatan hidrolik di ujung terjunan yang merupakan peralihan dari aliran superkritis menjadi subkritis. Dengan peralihan tersebut, energi akan teredam sehingga aliran tersebut tidak merusak dinding dan dasar saluran. Ini adalah lengkung atau kurva energi spesifik. Semakin bertambah besar debit, maka kurva akan bergeser ke atas. Pada kurva tersebut menyatakan bahwa satu nilai debit tertentu saat aliran kritis hanya terjadi pada satu kedalaman tertentu. Dengan logika tersebut, maka pernyataan dapat dibalik menjadi saat aliran kritis, dengan mengetahui kedalaman aliran, maka debit akan dapat diketahui. Dengan demikian, maka aliran kritis dapat digunakan untuk mengukur debit aliran. Berikut adalah bangunan irigasi berupa alat ukur debit dengan tipe ambang lebar. Dalam pembuatannya terdapat dua macam, yaitu alat ukur ambang lebar dengan mulut pemasukan yang dibulatkan dan alat ukur ambang lebar dengan mulut pemasukan bermuka datar. Alat ukur ini akan mengkondisikan aliran subkritis menjadi kritis dan superkritis. Pada bagian ini, aliran adalah subkritis. Kemudian, pada bagian ini, aliran adalah superkritis. Dan bagian ini adalah alirannya kritis. Pada aliran kritis inilah papan duga sebagai pengukur kedalaman aliran dipasang. Dengan mengetahui pembacaan kedalaman air, maka petugas irigasi akan membuka tabel debit dan mencocokkannya angka kedalaman aliran menjadi debit aliran. Alat ukur lain adalah Cipoletti. Alat ukur ini berupa celah kontrol berbentuk trapesium. Kemudian alat ukur yang lain juga adalah alat ukur Thomson berupa celah segitiga. Baik alat ukur Cipoletti dan Thomson mulai jarang dibangun karena memiliki beberapa kelemahan dibandingkan ambang lebar, yaitu biaya pembuatan mahal dan kurang kemampuan untuk melewatkan sedimen dan benda-benda hanyut. Pada sisi celah trapesium atau segitiga dibuat tajam dan setipis mungkin, sehingga bahan yang digunakan adalah logam tahan karat. Pada kenyataannya, logam yang terpasang sering hilang dicuri. Demikian pertemuan kali ini. Pertemuan pekan depan akan membahas pengukuran kecepatan aliran dengan rumus empiris.